Sekalipun banyak orang-orang yang mencari keuntungan di dalam pewartaan ataupun di dalam ajaran-ajaran, kita bisa melihat biasanya kemudian buahnya adalah perpecahan. Buah dari Roh Kuduslah yang menjadi tengara, ya, yang menjadi tanda apakah roh yang bekerja dalam gereja ini roh Allah yang benar. Kita bisa lihat dari buahnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Romo Didit yang terkasih, kita bersyukur dan mengucapkan propesiat untuk Bapak Uskup kita yang telah 10 tahun mengabdi pada Keuskupan Agung Jakarta. Juga para romo yang merayakan ulang tahun tabisan pada hari ini. Mereka adalah orang-orang yang meneruskan karya para rasul. Gereja Katolik adalah gereja yang apostolik, gereja yang rasuli, didirikan di atas para rasul. Maka gereja Katolik telah beribu-ribu tahun, mulai dengan Petrus, Rasul Petrus, di mana Yesus mendirikan gerejanya di atas Rasul Petrus dan dikembangkan oleh Rasul Paulus. Dua pribadi yang sangat berlainan dengan karunia-karunia masing-masing. Kalau Petrus bergerak di antara orang-orang Yahudi, maka Paulus meskipun dia orang Yahudi, tapi dia berkarya di luar Yahudi. Melalui Paulus, kita semua mengenal Yesus Kristus karena Paulus mengembangkan gereja untuk semua bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, dalam kuliah Uskup Kardinal Suharyo tentang Paulus, dikatakan bahwa untuk menjadi orang kudus ada 3 hal yang ternyata harus selalu ada. Yang pertama adalah ketidakberdayaan manusia. Kedua, persahabatan dengan orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga adalah pengalaman akan Allah. Maka setiap rasul mengalami ketiga hal itu. Dalam bacaan yang pertama, bagaimana Rasul Petrus mengalami ketidakberdayaan. Dia dipenjara oleh Herodes. Dan bagaimana dalam ketidakberdayaan itu Tuhan menyelamatkan melalui malaikatnya. Demikian juga lebih lagi Rasul Paulus, dia mengalami ketidakberdayaan. Ketidakberdayaannya bahwa dia sebagai orang Yahudi yang tadinya mengejar-ngejar para pengikut Yesus dan akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan di Damsyik. Dia mengalami ketidakberdayaan, dia jatuh dari kuda dan dia menjadi buta. Namun disitulah dia ditolong oleh Ananias dan dia mengalami disitulah Allah
yang ternyata hidup di antara orang-orang yang dia aniaya. Ketika itu ditegur oleh Tuhan Yesus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan?" "Aku Yesus yang kamu aniaya." Bahwa Yesus hidup di tengah-tengah umat yang dianiaya, menganiaya orang-orang yang percaya pada Yesus, berarti menganiaya Yesus sendiri. Namun Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus, dia akhirnya bisa melihat karena Ananias yang menyembuhkan, diutus Tuhan. Namun ketidakberdayaan Saulus yang menjadi Paulus tidak hanya sampai di situ. Banyak orang-orang yang tadinya mengenal siapa Saulus, tapi setelah dia bertobat, dia ditolak. Dia orang Yahudi yang menganiaya para pengikut Kristus, tapi kemudian menjadi pengikut Kristus, maka wajar kalau kemudian ditolak oleh rasul-rasul yang lain. Tidak begitu mudah untuk diterima. Namun pengalaman persahabatannya dengan Barabas, Barabas artinya anak penghiburan, nama aslinya adalah Yusuf. Dia diterima, dia ditolong, dipertemukan dengan para rasul dalam konsili di Yerusalem. Sebagai orang Yahudi yang bertobat, dia memperbaharui gereja yang tadinya hanya untuk orang-orang Yahudi, kemudian menjadi gereja untuk semua bangsa. Perdebatannya dengan Petrus tentang sunat, bahwa sebagai orang-orang yang percaya harus disunat menurut tradisi orang Yahudi, tapi menurut Paulus lantas orang hanya perlu sunat rohani. Juga ajaran-ajaran tentang haram yang begitu ketat menurut adat istiadat orang Yahudi kemudian diperbaharui, ya, bahwa Tuhan tidak mengharamkan yang masuk, tapi mengharamkan yang keluar, yang menajiskan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masih banyak karya Tuhan yang begitu luar biasa melalui gereja yang rasuli, melalui para rasul. Gereja diteruskan hingga hari ini melalui para uskup, paus, dan para imam. Sehingga tradisi rasuli inilah yang menjadi begitu menjaga keutuhan gereja dan menjaga ajaran-ajaran gereja yang sudah didirikan di atas para rasul. Dan inilah yang perlu kita syukuri, gereja yang rasuli, gereja yang terjamin kebenarannya, gereja yang terjamin ajarannya, juga gereja yang berarti terjamin kelangsungannya. Dan disinilah kita melihat bagaimana roh Allah bekerja melalui para rasul dan para pengganti-penggantinya. Di dalam segala kekurangan ketidakberdayaan Paulus dan Petrus, Tuhan bekerja dalam kuasa rohnya yang kudus. Maka kita percayakan gereja Katolik yang kudus dan persekutuan para kudus.
Dan disinilah kita mau diajak untuk mengikuti panggilan Tuhan terhadap kekudusan. Hendaknya kamu semua kudus karena aku adalah kudus. Karena dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, maka gereja yang kudus itu senantiasa murni dan dimurnikan. Ketika kehilangan ciri utama gereja yang kudus, maka mulailah gereja itu penuh dengan nabi-nabi palsu, rasul-rasul yang palsu. Dan inilah yang perlu kita sadari dan kita syukuri, bahwa gereja yang rasuli, gereja yang terus-menerus dipimpin oleh rasul yang kudus, mulai dari paus, para uskup, dan kami para imam. Inilah yang terus-menerus menjaga keberlangsungan hidup gereja. Dan setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus berani mengalami 3 hal: ketidakberdayaan dan juga persahabatan ataupun komunitas orang beriman, dan yang terakhir adalah pengalaman akan Allah. Pada dalam hidup kita orang-orang beriman, dalam hidup Paulus, Petrus, sangat jelas bagaimana pengalaman mereka akan Allah itu hidup. Pengalaman-pengalaman mujizat-mujizat Tuhan, pengalaman-pengalaman ketidakberdayaan menjadikan kerinduan akan Tuhan semakin besar. Pengalaman kasih persahabatan menunjukkan bahwa Tuhan tetap hadir di dalam diri orang-orang beriman yang saling menguatkan. Maka marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita seiman, untuk saudara-saudara seimamat, untuk saudara-saudara yang sedang mengalami penganiayaan, penolakan, ketidakberdayaan, sehingga persahabatan kita di dalam Yesus semakin kuat dan kita saling menguatkan. Dalam situasi pandemi virus, kita baiklah saling menguatkan, saling mendoakan, dan juga justru adanya ketidakberdayaan kita melawan virus, kita semakin merindukan kehadiran Tuhan. Justru karena dalam ketidakberdayaan kita dikuatkan dalam rahmat persahabatan. Dan bagi mereka yang merindukan Tuhan, melalui gereja Katolik yang kudus, kita semua mencapai pengalaman akan Allah yang utama, ialah kehidupan yang abadi. Mari kita berdiri, kita nyatakan iman kita.